Yakov menyebut Hashem memberinya banyak karena rasa syukur. Ini alasan para leluhur menerima banyak. Yakov mengajarkan anak-anaknya untuk menghitung berkah terlebih dahulu, bukan mengeluh kepada Hashem tentang masalah, ujian, atau kesulitan yang dihadapi. Hitunglah anugerah Hashem sebelum mengeluh. Jangan mudah menyalahkannya saat menghadapi masalah. Ingatlah kapan terakhir kali menghitung berkah. Bersyukurlah atas yang ada sekarang. Hitunglah berkah dari Dia. Anda mungkin kekurangan uang, mencari syidok, menginginkan anak, atau punya masalah kesehatan. Apapun masalahnya, saya tahu mudah menangis, mengeluh, dan menyalahkan Hashem. Tapi kapan terakhir kali Anda menghitung berkah yang telah Anda miliki? Ingatlah semua kebaikan yang telah diberikan kepada Anda hingga saat ini. Kapan terakhir kali engkau bersyukur pada Hashem? Sudahkah berterima kasih atas napas, penglihatan, dan pendengaran? Banyak orang tidak memiliki indera yang baik. Renungkan semua anugerah ini dan bersyukurlah atas setiap berkatnya. Hargai suara-suara indah seperti musik, keluarga, atau ajaran Torah. Mana terakhir Anda berterima kasih pada Hashem atas kemampuan mendengar suara indah, seperti musik kosher atau suara keluarga? Banyak orang tidak bisa mendengar dengan baik. Kapan Anda bersyukur atas anugerah pendengaran? Kapan terakhir Anda berterima kasih memiliki lidah yang bisa merasakan makanan? Indera kita adalah berkah luar biasa darinya. Ada makanan baik tersedia. Kapan terakhir Anda berterima kasih pada Hashem atas pemberiannya? Pakaian, rumah, mobil, uang, makanan, berkah melimpah. Meski ada masalah, sudahkah bersyukur sebelum meminta pertolongan baru? Renungkan kebaikan dari Tuhan selama ini. Dari napas yang dihirup hingga indahnya ciptaan yang dinikmati setiap hari. Bersyukur pada Hashem memberi pahala dan berkah. Tidak menghargai pemberiannya adalah sifat terburuk, ketidakbersyukuran, kafui tovah. Gemara menyebut Tuhan membenci orang tidak bersyukur. Tidak bersyukur menjadikan Anda orang buruk. Tidak bersyukuran, kafui tovah, adalah sifat terburuk di dunia. Gemara menyatakan Tuhan membenci orang tidak bersyukur. Jika Anda tidak bersyukur, Anda orang yang buruk. Sifat ini sangat negatif dan merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama. Bersyukur pada Tuhan saja tak cukup. Berterima kasihlah juga pada orang lain yang membantu, seperti orang tua dan Rabbi. Hargai semua bantuan, bukan hanya dari Tuhan. Setiap pemberi bantuan layak mendapat syukur. Dengan bersyukur, kita tunjukkan karakter baik dan buka pintu untuk lebih banyak berkah. Anda punya pasangan yang telah memberikan banyak hal, hidup, waktu, uang, sumber daya, cinta, dan emosi mereka. Apakah Anda bersyukur? Ya. Apakah mereka tahu? Ya, saya sudah mengatakannya sekali. Kapan? Saat menikah 5 atau 10 tahun lalu. Oh, jadi Anda mengatakan padanya saat itu. Bagaimana jika ada perubahan, Anda akan memberitahunya. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang tidak menyadari bahwa meskipun mereka bersyukur, kebanyakan orang di sekitar mereka tidak mengetahuinya. Entah mengapa, orang tidak hanya pelit dengan uang mereka, mereka bahkan pelit dengan kata-kata mereka. Mereka pelit dengan rasa syukur mereka. Kapan terakhir kali mereka berterima kasih pada orang yang mengubah hidup dan membantu tesyuva mereka? Bisa teman, saudara, atau Rabbi. Kapan terakhir berterima kasih pada atasan pemberi kerja dan gaji? Beberapa karyawan saya selalu mengirim ucapan terima kasih setiap menerima cek gaji 2 mingguan. Ini sungguh indah. Saya tak pernah alami hal ini di Wall Street saat membayar orang jutaan dolar. Di organisasi Bezrat Hashem, beberapa orang mengucapkan terima kasih. Namun ada yang tetap tidak bersyukur meski diberi kenaikan gaji atau promosi. Mereka tidak mengenal rasa syukur, hanya mengharapkannya sebagai hal yang wajar. Ada orang dalam hidup Anda yang benar-benar tidak tahu cara berterima kasih dan Anda berkewajiban mengajari mereka. Ini bukan tugas mudah, tapi penting untuk dilakukan demi kebaikan bersama. Tunjukkan syiur dan ingatkan mereka dengan lembut, bukan dengan kasar. Jangan katakan kamu tidak berterima kasih, karena itu bisa membuat mereka enggan. Ajarkan Torah dan pentingnya syukur.
Jika seseorang belajar bersyukur pada sesama, dia akan menyadari perlunya bersyukur pada Pencipta. Namun, jika tidak bersyukur pada sesama, seperti kata Gemara, dia pasti tidak bersyukur pada Penciptanya. Yakov Avinu menjalani ujian hidup yang unik. Namun, dia berterima kasih kepada Hashem atas berkat yang diterimanya. Dia mengakui bahwa berkat-berkat ini melebihi pahalanya. Dia berpikir, saya perlu lebih banyak pahala. Apa yang lebih baik daripada berterima kasih atas apa yang telah Engkau berikan? Di sini kita melihat bahwa seluruh pertempuran ini, Hashem mengajarkan kita sifat para leluhur dan alasan dia mencintai mereka. Mereka sangat berterima kasih kepadanya. untuk apa sebenarnya dia berterima kasih? Dia punya istri, tapi orang lain juga punya. Dia punya anak, tapi itu wajar jika punya istri. Dia punya pekerjaan, bekerja untuk penjahat 20 tahun, menipu jutaan dolar. Itu pekerjaan. Secara teknis, cukup untuk makan. Anda bilang saya harus bersyukur atas pekerjaan yang hanya memberi cukup makan? Rasa syukur? Anda berutang hidup pada pekerjaan itu? Seri. Pertanyaan menakjubkan tentang Tuhan membahas pentingnya rasa syukur. Memahami konsep ini membuat kita sadar bahwa untuk hal sekecil meminjamkan pena pun kita berhutang terima kasih seumur hidup. Terlebih untuk hal besar seperti memberi pekerjaan atau kesempatan menuju surga abadi. Rasa syukur menunjukkan betapa berharganya setiap kebaikan yang kita terima. Orang umumnya tidak menghargai yang sudah dimiliki. Mereka cenderung fokus pada yang dibutuhkan atau diinginkan. Kecenderungan ini sering menyebabkan penderitaan dan ketidakpuasan dalam hidup. Torah dengan bijaksana menjelaskan bahwa penghakiman ini sebenarnya adalah cara Hashem yang bijak untuk menunjukkan keindahan dan kebijaksanaan Avot, para patriark kita, kepada kita semua. Let me know what you think and make sure to share it because other people need to learn too.